teman-teman, perkenalkan saya Rizky Citra Ramadhani, peserta pelatihan dasar calon pegawai negeri sipil golongan 2 angkatan 5 tahun 2021 dari Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional, formasi petugas ukur dengan unit kerja Kantor Pertanahan Kabupaten Pindrang. Pada video kali ini, saya akan membahas refleksi nilai bela negara pada salah satu tokoh pahlawan nasional. Bela negara adalah tekad, sikap, dan perilaku serta tindakan warga negara, baik secara perseorangan maupun kolektif dalam menjaga kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa dan negara, yang dijiwai oleh kecintaannya kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia dalam menjamin kelangsungan hidup bangsa Indonesia dan negara dari berbagai ancaman. Adapun indikator nilai-nilai bela negara: 1. Cinta tanah air. 2. Sadar berbangsa dan bernegara. 3. Setia pada Pancasila sebagai ideologi negara. 4. Rela berkorban untuk bangsa dan negara. 5. Mempunyai kemampuan awal bela negara. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Nah, untuk refleksi nilai bela negara, saya mengangkat tokoh pahlawan nasional yaitu Insinyur Soekarno. Insinyur Soekarno adalah Presiden pertama Republik Indonesia yang menjabat pada periode 1945 sampai dengan 1967. Beliau lahir di Surabaya 6 Juni 1901. Beliau memainkan peranan penting dalam kemerdekaan bangsa Indonesia dari penjajahan Belanda. Beliau adalah proklamator kemerdekaan Indonesia yang terjadi pada tanggal 17 Agustus 1945. Dari tokoh Soekarno, banyak nilai-nilai bela negara yang dapat diteladani, seperti cinta tanah air, jiwa patriotisme terhadap bangsa dan negaranya. Salah satu hal yang sangat penting dalam kehidupan Soekarno adalah masa pendidikannya. Pendidikan Soekarno pertama kali dijalaninya ketika dia berada di rumah kakeknya di Tulungagung. Salah satu nilai cinta tanah air yang dapat diteladani dari Soekarno, yaitu ia senang mengenang cerita wayang yang pernah diketahuinya. Selanjutnya, Soekarno aktif mempersiapkan kemerdekaan Indonesia. Soekarno menjadi bagian dari BPUPKI, Ketua PPKI, dan merumuskan Pancasila serta Undang-Undang Dasar 1945. Selanjutnya, dalam nilai sadar berbangsa dan bernegara, seperti keikutsertaannya dalam berpartisipasi aktif dalam kegiatan organisasi. Soekarno mulai aktif dalam kegiatan organisasi pemuda Trikoro Darmo yang dibentuk sebagai organisasi dari Budi Utomo. Kemudian, nama organisasi tersebut diganti menjadi Jong Java atau yang biasa diartikan dengan Pemuda Jawa pada tahun 1918. Nilai selanjutnya yaitu setia pada Pancasila sebagai ideologi negara. Seperti yang ditunjukkan Soekarno menolak ateisme dalam Pancasila. Selanjutnya menerapkan prinsip-prinsip mufakat dan nilai-nilai musyawarah mufakat.
Soekarno dalam sidang BPUPKI pertama melakukan musyawarah mufakat bersama dengan anggota BPUPKI lainnya. Berikutnya nilai rela berkorban untuk bangsa dan negara. Bersedia mengorbankan waktu, tenaga, dan pikirannya untuk kemajuan bangsa dan negara. Siap membela bangsa dan negara dari berbagai macam ancaman seperti Soekarno yang membacakan pidato Indonesia Menggugat. Pidato pembelaan ini dibacakan oleh Soekarno pada persidangan di Bandung pada tahun 1930. Selanjutnya mendahulukan kepentingan bangsa dan negara daripada kepentingan pribadi dan golongan. Seperti peristiwa Rengas Dengklok, penculikan Soekarno dan Muhammad Hatta menuai banyak perbedaan pendapat antara golongan tua dan golongan muda, yang akhirnya ditempuh suara bersama yang mendahulukan kepentingan bangsa dan negara. Hasilnya, Proklamasi Bangsa Indonesia dilaksanakan pada tanggal 17 Agustus 1945. Yang terakhir yaitu mempunyai kemampuan awal bela negara. Memiliki kecerdasan emosional dan spiritual serta intelijensia. Soekarno terkenal sebagai motivator bagi bangsa Indonesia yang mampu membangkitkan semangat rakyat untuk merebut kemerdekaan. Senantiasa memelihara jiwa dan raga, bersyukur dan berdoa atas kenikmatan yang telah diberikan Tuhan Yang Maha Esa, gemar berolahraga dan senantiasa menjaga kesehatan. Pada masa pandemi seperti ini, bisa kita terapkan kemampuan awal bela negara dengan selalu mengikuti protokol kesehatan. Jadi, kesimpulannya adalah bela negara adalah suatu sikap di mana kita sebagai warga negara mencintai tanah air dan melindungi segenap tumpah darah dengan perjuangan. Kita sebagai ASN juga harus meneladani nilai-nilai bela negara dengan menjaga dan mempererat persatuan dan kesatuan, melaksanakan tugas dan kewajiban dengan sebaik-baiknya, serta menyadari bahwa kepentingan umum dan dunia kerja adalah kepentingan negara. Terima kasih.